Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang transportasi pada tumbuhan. Tumbuhan secara umum terbagi menjadi akar, batang, dan daun. Akar berada di dalam tanah yang merupakan sumber utama bagi nutrisi tumbuhan. Air dan nutrisi lainnya masuk ke dalam tumbuhan melalui akar. Daun merupakan pusat produksi makanan. Dengan menggunakan sinar matahari dan karbon dioksida, mereka mensintesis makanan melalui fotosintesis di dalam kloroplas. Kita telah mempelajari sebelumnya tentang sel dan jaringan khusus pada tumbuhan, yaitu xilem dan floem. Pertama, saya akan membahas tentang xilem. Xilem merupakan jaringan yang berfungsi menyalurkan air dan garam mineral terlarut yang diambil akar dari dalam tanah ke seluruh tumbuhan yang ditopangnya secara mekanis, termasuk organ batang, percabangan, dan daun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur pembuluh xilem. Xilem memiliki lumen kosong tanpa dinding akhir. Lumen kosong mengurangi resistensi terhadap air yang mengalir melalui xilem. Dinding xilem mengalami penebalan oleh lignin. Lignin merupakan zat keras dan kaku. Zat ini mencegah runtuhnya pembuluh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang floem. Floem merupakan jaringan yang berfungsi mengalirkan zat makanan, sukrosa dan asam amino dari bagian yang mengandung klorofil tumbuhan, terutama daun, ke bagian lain tumbuhan. Struktur pembuluh floem tersusun oleh sel tapis dan sel pengiring. Sel tapis kehilangan vakuola, nukleus, dan organil-organil lain. Sel pengiring memiliki dinding tipis dengan banyak mitokondrio, sitoplasma, dan nukleus sehingga membantu sel tapis tetap hidup. Sel pengiring menyediakan nutrisi dan membantu sel tapis untuk menyalurkan zat makanan. Sel pengiring memiliki banyak mitokondria untuk menyediakan energi yang diperlukan sel pengiring untuk membawa gula dari sel mesofil ke sel tapis melalui mekanisme transport aktif. Dinding akhir yang memisahkan sel memiliki banyak pori-pori kecil. Dinding terlihat seperti saring dan disebut pembuluh tapis. Lubang lem pentapis memungkinkan aliran zat makanan secara cepat melalui pembuluh tapis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut pada batang. Bagaimana jaringan vaskuler terorganisasi dalam batang? Yang pertama, pada batang monokotil, bekas pengangkut tidak teratur. Yang kedua, di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Dan yang ketiga, biasanya xilem berbentuk lebih besar dibandingkan floem. Pada batang dikotil, bagaimana jaringan vaskuler terorganisasi dalam batang? Yang pertama, berkas pengangkut teratur. Yang kedua, di antara xilem dan floem terdapat kambium. Dan yang ketiga, xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luar. Selanjutnya, jaringan vaskuler pada akar. Bagaimanakah jaringan vaskuler terorganisasi dalam akar? Pertama, pada akar dikotil. 1. Xilem terletak di tengah akar dikotil dan floem tersusun di kelilingnya. Kedua, pada akar dikotil terdapat kambium. Kemudian pada akar monokotil. Yang pertama, xilem dan floem berselang-seling dan pada akar monokotil tidak terdapat kambium. Yang kedua, rambut akar terbentuk dari epidermis untuk meningkatkan penyerapan air dan garam mineral. Sekian pemaparan materi dari saya tentang transportasi pada tumbuhan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.